Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam bagi Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada kesempatan ini pada tanggal 13 Maret 2022. Tuhan baik bagi kita sekalian sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan ini, dan saya mau menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu saudara-saudara dan khusus jemaat GPD Sola Gracia dimanapun saudara-saudara berada. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, saya mau berdoa, saudara-saudara juga berdoa dimanapun saudara berada dalam posisi berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan pujian dan syukur kami kepada Engkau, sebab oleh anugerah dan kasih Tuhan, kami ada sebagaimana ada. Kami boleh menikmati hari-hari yang Tuhan berikan, dan kesempatan ini di waktu yang indah, kami boleh menikmati Tuhan lewat persekutuan, sekalipun melalui tayangan video ini. Kami rindu diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Tuhan, Engkau berfirman, biar Roh Kudus-Mu membukakan setiap rasa firman Tuhan bagi kami, baik hamba-Mu maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan akan renungan ini. Terima kasih, kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan, kami terus dipulihkan, dibaharui, dan ada kekuatan baru di dalam setiap kami, dalam kami melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat yang ketujuh. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Berkata demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa kita ada di planet bumi ini, kita ada di bumi ini, saudara-saudara, tidak selamanya kita ada di sini. Diibaratkan bahwa bumi tempat yang kita pijak ini adalah tempat persinggahan yang sementara saja. Artinya bahwa akan berakhir, ia akan berkesudahan. Nah, konteks dalam tulisan firman Tuhan di sini, Petrus mengingatkan kepada setiap kita sebagai sebuah perhatian yang serius bahwa segala sesuatu akan berakhir, dan bahkan dikatakan di tulisan di sini sudah dekat. Memang Alkitab tidak menulis kapan waktu Tuhan Yesus datang, tanggal, bulan, tahun, kita tidak ada yang tahu. Saudara-saudara, tetapi dari berbagai peristiwa-peristiwa mendahului sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, itu mulai terjadi dan tergenapi. Dan Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ayat ini juga untuk memberi perhatian atau warning bagi setiap kita, untuk kita jangan lagi main-main di dalam kehidupan ini, untuk kita tidak lagi bersantai ria, untuk kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Saya menggambarkan kepada kita ketika sesuatu yang time limitnya tinggal makin dekat, maka saya percaya maka akan semakin ekstra kita mau melakukan sesuai dengan apa yang nanti akan menjadi rencana kita pada hari itu. Saudara-saudara, misalnya pada akhir bulan ini kita akan memperingati satu acara atau membuat sebuah acara. Dari hari ini kita sudah memplanningnya, dan kemudian kita sudah merencanakan. Semakin hari semakin dekat hari pelaksanaannya, saya yakin dan percaya kita tidak akan diam. Ya, kita tidak akan diam. Tetapi kita akan terus berbuat sesuatu, dan kita akan terus berpikir mengerjakan sesuatu, karena semakin hari semakin dekat kepada hari yang sudah tentukan itu. Nah, saudara-saudara, demikian juga judul dalam 1 Petrus pasal 4 di sini, hidup orang Kristen, berbicara pelayanan dan pengiringan kita kepada Tuhan. Yang saya gambarkan ketika seorang anak sekolah, ketika guru berkata, bulan depan tanggal 1 kita akan evaluasi belajar, ulangan ujian semester. Maka dari sekarang seorang anak sekolah itu, dia akan terus makin giat, semakin dekat, semakin giat untuk dia mau belajar. Dia mau berbuat sesuatu. Nah, pesan ini pun juga datang kepada setiap kita, karena firman berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maka menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita,
Apa yang sudah kita perbuat di waktu-waktu yang sudah semakin dekat ini. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah saudara dengar, yang saudara baca, yang terus mendorong, yang terus memotivasi saudara-saudara sekalian untuk terus kita mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Katakan berbuat sesuatu untuk Tuhan, saudara-saudara. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan ini adalah bicara tentang kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan bagi saya dan kesempatan bagi saudara-saudara sekalian. Saya khotbah dalam renungan firman Tuhan minggu kemarin. Karena nanti suatu saat tidak lagi ada kesempatan, sudah selesai. Tapi sekarang masih ada kesempatan, mari. Di waktu yang sudah semakin dekat, bicara tentang ketika dia datang pada kali yang kedua. Bicara ketika nanti kita akan mengakhiri hidup di dunia ini. Maka kita didapati sebagai pribadi yang senantiasa tidak menyanyiakan kesempatan. Nah, di ayat ini kita akan melihat ada rumusan dalam firman Tuhan yang Petrus katakan, menjelang segala sesuatu sudah dekat. Iya. Konteks ini tentu akan berbicara tentang segala sesuatu sudah dekat. Ya, kita mau bicara tentang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, saudara-saudara. Iya. Kita tidak tahu kapan, tetapi yang pasti dia akan datang sesuai dengan janji firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam rumusan firman Tuhan? Ayat selanjutnya. Karena itu kuasailah dirimu. Saudara, ayat ini memberi pengertian bahwa di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, di mana segala sesuatu sudah semakin dekat, maka firman Tuhan berkata, milikilah pengendalian diri. Dalam hal apa kita miliki pengendalian diri? Saudara, ada banyak hal yang ada di luar sana yang bisa mempengaruhi kehidupan kita dan menjadikan kita berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkatakan di sini, kuasailah dirimu. Sebab kalau kita tidak dapat menguasai diri, tidak dapat mengendalikan diri, maka kita akan terbawa arus dengan keadaan dunia yang semakin jahat. Dan Alkitab tidak mengajarkan demikian, saudara-saudara dikasih Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, tentu kita mau tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Karena ini menjadi orientasi yang Tuhan mau dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepadanya. Kuasailah dirimu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dalam konteks kuasailah dirimu ini berbicara tentang pikiran. Iya. Saudara-saudara, dan hati ini. Sebab kalau hati dan pikiran kita tidak terkendali, maka kita akan menjadi liar, saudara-saudara. Dan kalau menjadi liar akan membahayakan kehidupan kita. Saudara-saudara, mengapa perlu firman? Mengapa kita perlu berdoa? Mengapa kita perlu bersekutu? Karena hal demikian, saudara-saudara kasih Tuhan, agar supaya kita memiliki pengendalian di dalam diri. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Dalam tulisan kitab Kolose pasal 3 ayat 1-4, saya tidak membaca, nanti saudara bisa buka firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bawah. Artinya adalah memikirkan perkara-perkara yang surgawi, bukan perkara-perkara yang duniawi. Saudara mungkin akan berkata, saya bekerja, saya harus cari makan, saya harus perlu cari uang dan sebagainya. Saudara-saudara, bukan berarti itu tidak perlu, saudara-saudara. Ada janji dalam tulisan firman Tuhan. Dia katakan begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Lalu bagian lain firman Tuhan menulis, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, artinya adalah orientasi Tuhan, saudara-saudara yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita di hari-hari yang sudah semakin dekat. Saudara, dengan segala aktivitas dan kegiatan silakan saudara lakukan itu. Tetapi jangan engkau lupa bahwa kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Segala apa yang ada di dunia ini tidak bisa membawa kita ke surga, saudara-saudara. Selain adalah bicara tentang kehidupanmu, ya engkau bangun, di mana
pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Adalah bicara hal-hal sorgawi. Apa itu hal-hal yang sorgawi? Di antaranya adalah bicara tentang kehidupan dalam kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, hidup di dalam kasih. Saudara-saudara. Nah, tentu hal ini saudara-saudara yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebab firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu. Puji Tuhan. Lalu berikut, jadilah tenang. Ini pada kalimat selanjutnya. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Saya mau ulangi ayat di atas. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Saudara, dalam tulisan firman Tuhan menulis, ketika kita tenang, maka disitulah terletak kekuatan kita. Dalam tulisan Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Maka itu sebabnya mengapa tulisan dalam kitab Petrus ini berkata, jadilah tenang. Daud menulis dalam tulisan firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sebab ketika seseorang dia tenang, maka dia dapat mengendalikan pikiran dan hatinya. Tetapi ketika seorang kehilangan ketenangan, saudara-saudara, maka akan menjadi kacau dia, saudara-saudara. Dia tidak dapat mengendalikan diri. Dan ada bahaya yang nanti akan mengancam hidupnya. Saudara-saudara, firman berkata, jadilah tenang. Saraf-saraf dalam otak kita ketika kita tenang, saudara-saudara, maka kita akan berpikir pikiran-pikiran yang positif. Saudara mungkin sedang mengalami banyak masalah. Sakit, penyakit, persoalan, pergumulan dalam hidup pribadi dan kehidupan keluarga, juga pun mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha. Firman Tuhan berkata dalam tulisan di sini, jadilah tenang. Kalau secara sederhana, jangan sampai kepikiranmu menjadi kacau, stres, dan sebagainya. Kalau ketika kemudian kita menjadi kacau, stres, dan sebagainya, saudara-saudara, akan merugikan kita sendiri. Ketika saya sandingkan di depan kita, saudara-saudara, orang yang tenang dan orang yang sedang mengalami stres berat. Iya, yang tidak tenang. Orang yang tenang, maka firman Tuhan berkata, terletak kekuatan. Artinya, dia mampu untuk mau berpikir pikiran yang objektif, pikiran-pikiran yang positif, saudara-saudara. Dari segala keadaan yang sedang dia hadapi, karena dia mau berpikir tenang. Saudara-saudara, begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Hari-hari ini kita sedang dihadapkan pada banyak hal. Apa terlebih situasi kondisi pandemi belum berakhir, saudara. Walaupun sekarang sudah mulai meredah. Tetapi kita mau tenang dalam artian adalah kita mau menaruh percaya kepada Tuhan. Saya tidak akan terbawa dengan keadaan situasi yang semakin kacau. Iya. Saya tidak akan terbawa dengan keadaan yang sekarang ini dalam kondisi yang sulit dan sukar. Karena saya mau percaya Tuhan ada menyertai saya. Amin, saudara-saudara. Maka ketika kita tenang, maka kita akan fokus. Nah, sekali lagi. Ketika kita tenang, kita akan fokus. Dan kita akan bisa mengendalikan diri kita. Untuk kita mempermuliakan akan nama Tuhan. Tenang di sini juga pun diberi pengertian tentang di mana kita memiliki kesadaran, saudara-saudara, siuman dari setiap keadaan yang terjadi, terjaga, saudara-saudara. Dan ketika kita terjaga, firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab iblis dia berjalan berkeliling, siap menerkam setiap mereka yang tidak berjaga-jaga. Tentunya di sini adalah ketika mereka dalam kondisi yang tidak tenang, yang tidak bisa mengendalikan diri dari keadaan yang ada, saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan, kita mau terus berserah dan berharap kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya sedang mengalami banyak masalah. Tuhan, Engkau adalah sumber ketenangan dalam saya, agar saya mampu untuk menghadapi masalah yang saya sedang hadapi. Dan Dia berikan kepada kita ketenangan. Maka saraf-saraf dalam otak kita dan hati kita, saudara-saudara, saya yakin dan percaya ada damai sejahtera, ada sukacita, maka di situ kita kuat. Amin, saudara-saudara. Sekalipun mungkin saudara sedang menghadapi banyak tantangan. Yang terakhir dalam tulisan firman Tuhan, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Puji Tuhan. Supaya kamu dapat berdoa, yaitu membangun persekutuan dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara dan khusus jemaat GPI Sola Gracia masih tetap terus membangun persekutuan dengan Tuhan.
Saya hubungkan dengan ayat kalimat awal. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, dan terus engkau berdoa membangun persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan pernah putus hubunganmu dengan Tuhan. Jangan pernah putus persekutuanmu dengan Tuhan. Tuhan yang lihat dan Tuhan yang memperhatikan saudara. Di tengah-tengah dunia yang jahat, dunia yang gelap, dunia yang semakin tidak menentu ini. Saya yakin dan percaya, ketika kita membangun persekutuan dan dia melihat siapa saudara, dia mampukan saudara, ya, dia kuatkan saudara, dia hiburkan saudara, dan dia terus membawa kita kepada kebenarannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya Roh Kudus meteraikan firman-Nya di dalam saya, dalam saudara. Saya terus berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dan khusus Jemaat GBI Sula Gracia dimanapun saudara berada. Tuhan berkati Bapak Ibu, anak-anak muda, anak-anak kita, anak sekolah minggu, dan dalam setiap tugas pekerjaan Tuhan tolong saudara. Tuhan beri kesehatan dan kekuatan baru. Mari saya berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap kami. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, diberkati oleh Tuhan. Sebab kami percaya, di dalam Engkau ada kekuatan baru, ada sukacita baru. Tolong umat anak-Mu, kami yang terus berharap dan percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan bela dan berikan kemenangan dalam setiap kami. Masalah dan persoalan apapun yang ada di depan kami, yang ada di sekitar kami, kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau tidak biarkan kami Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dan kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, Engkau sembuhkan mereka yang sakit, yang lemah berikan kekuatan yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, perlindungan Tuhan sempurna menjadi bagian kami seluruh jemaat Tuhan. Anak-anak-Mu yang terus senantiasa tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang kasih Tuhan.